Kali ini kita bakalan ngebahas 6 kota dan desa yang memiliki lokasi yang gak lazim. Hai Mata Gengs! Pernah terbayang untuk tinggal di kota jauh dengan lokasi yang gak lazim seperti di ujung jurang, tengah pulau terpencil, atau di ujung tebing? Mungkin kalian gak pernah memikirkan itu, atau mungkin kalian gak pernah tahu ada desa dan kota yang terletak di tempat yang gak lazim. Desa Uros. Desa Uros adalah desa unik yang terletak di wilayah Danau Titicaca antara Peru dan Bolivia di Amerika Selatan. Desa Uros dibuat dari Tortora karena alasan keamanan dan pertahanan, serta kondisi alam di Danau Titicaca yang rawan banjir dan serangan, serta suku Uru menciptakan pulau-pulau buatan di tengah danau sebagai tempat tinggal mereka. Tortora diikat bersama-sama membentuk lapisan padat yang kemudian ditempatkan di atas permukaan air untuk menciptakan pulau-pulau mengapung. Desa Uros dihuni oleh suku Uru sejak zaman pra-Inka sekitar 3.000 tahun yang lalu. Suku Uru merupakan penduduk asli yang tinggal di daerah Danau Titicaca sebelum kedatangan suku-suku Inka dan bangsa-bangsa lainnya. Dulu, masyarakat Uros mengandalkan perikanan, pertanian, dan kerajinan tangan sebagai mata pencaharian mereka. Tetapi seiring berjalannya waktu, terdapat perubahan sosial budaya di kalangan masyarakat Uros. Pariwisata membawa dampak signifikan terhadap kehidupan mereka. Banyak masyarakat Uros yang telah beradaptasi ke kehidupan modern dan membuka pulau-pulau mereka untuk dikunjungi oleh wisatawan. Desa Monsanto. Monsanto merupakan desa yang terletak di Portugal Tengah, dan desa ini memiliki sejarah yang panjang dan menarik, serta diakui sebagai salah satu desa paling menarik secara arsitektur di negara tersebut. Pada abad ke-8, Monsanto diduduki oleh pasukan Muslim dan menjadi bagian dari Al-Andalus. Pada abad ke-12, wilayah tersebut direbut kembali oleh bangsa Portugis dalam peristiwa yang dikenal sebagai Reconquista, yaitu periode penaklukan kembali wilayah-wilayah yang dikuasai Muslim oleh bangsa-bangsa Kristen. Desa Monsanto dikenal karena rumah-rumahnya yang terintegrasi dengan batu-batu besar dan bebatuan alam. Monsanto memiliki posisi yang strategis karena terletak di atas bukit batu besar yang memberikan keunggulan militer, guys. Akibat letaknya yang tinggi, desa ini memiliki pemandangan yang menakjubkan dan menjadi tempat yang baik untuk mempertahankan diri dari serangan musuh. Bangunan-bangunan yang dibangun di atas, di antara, dan di sekitar batu-batu besar ini memberikan desa ini tampilan yang unik dan khas ya. Seiring berjalannya waktu, Monsanto menjadi tujuan wisata yang populer di Portugal. Wisatawan datang untuk mengagumi keindahan alam, arsitektur khasnya, serta untuk merasakan atmosfer sejarah yang kental dari desa ini. Kota Agats. Kota Agats juga dikenal dengan sebutan Kota Seribu Papan loh guys. Kota Agats merupakan ibu kota dari Kabupaten Asmat yang terletak di Provinsi Papua, Indonesia. Kota ini memiliki beberapa sejarah unik seperti pada tahun 1954, pemerintah kolonial Belanda mendirikan Kota Agats sebagai pusat administratif Kabupaten Asmat, dan kota ini dibangun di tepi Sungai Agats yang merupakan jalur transportasi utama di daerah tersebut. Nama Kota Seribu Papan merujuk pada gaya arsitektur tradisional rumah panggung di daerah Asmat. Rumah-rumah panggung ini terbuat dari kayu dan memiliki atap yang terbuat dari daun sagu atau rumput. Atap-atap rumah ini terlihat seperti bertumpuk seperti papan, dan itulah asal mula julukan Seribu Papan untuk Kota Agats. Agats menjadi pusat pemerintahan, perdagangan, dan layanan publik di wilayah tersebut. Meskipun merupakan kota kecil, Agats memiliki keunikan budaya dan keindahan alam yang menarik bagi para wisatawan dan antropolog, gengs. Suku Asmat terkenal dengan seni ukir kayu mereka yang indah. Selain seni ukir kayu,
kehidupan masyarakat Asmat masih sangat dipengaruhi oleh tradisi dan kehidupan adat. Desa Meteora. Desa Meteora merupakan desa yang terletak di daerah Thessaly, Yunani. Meteora terkenal karena formasi geologisnya yang spektakuler dan kloster-kloster yang dibangun di atas puncak-puncak batu besar. Awal mulanya pada abad ke-11 dan ke-12, para pertapa mulai datang ke kawasan ini untuk mencari tempat yang tenang untuk bermeditasi dan beribadah. Lalu pada abad ke-14 hingga ke-16, para pertapa mulai membangun banyak biara di atas puncak-puncak batu yang terjal untuk menghindari perang dan invasi yang sering terjadi pada masa itu. Salah satu hal unik tentang Meteora adalah aksesnya yang sulit banget. Pada masa lalu, tangga dan jembatan diukir langsung dari batu untuk mencapai biara-biara di atas puncak, guys. Pada tahun 1988, Meteora diakui oleh UNESCO sebagai situs warisan dunia karena keunikan dan nilai sejarahnya yang luar biasa. Meteora menjadi salah satu tujuan wisata paling populer di Yunani. Setiap tahun ribuan pengunjung datang untuk mengagumi keindahan alam dan sejarah budaya yang kaya di tempat ini. Meteora menawarkan pemandangan alam yang menakjubkan dengan puncak-puncak batu besar yang menjulang tinggi di atas lembah-lembah. Meteora juga telah menarik perhatian para pembuat film loh. Beberapa film terkenal seperti For Your Eyes Only dari seri James Bond dan Games of Thrones pernah menggunakan lokasi Meteora sebagai latar belakangnya. Kuil Hengshan. Kuil Hengshan dikenal juga dengan Kuil Gunung Heng, terletak di Gunung Heng di Provinsi Shanxi, Cina. Kuil Hengshan didirikan pada abad ke-6 selama dinasti Wei Utara dan terus mengalami perluasan dan renovasi selama berabad-abad, guys. Salah satu ciri khas Kuil Hengshan adalah arsitektur yang indah dan patung-patung Buddha yang mengesankan. Kuil ini juga terkenal dengan landscape alam di sekitarnya yang menarik wisatawan dan para penganut agama Buddha. Menurut tokoh setempat, para biksu yang dulu membangun kuil ini mempunyai 3 alasan utama, yaitu untuk menunjukkan tekad yang mereka miliki melalui pembangunan rumah ibadah ini. Masyarakat setempat bisa terhindar dari banjir yang sangat mengerikan pada saat itu, dan ingin mempersatukan banyak orang melalui perpaduan 3 agama utama, yaitu Taoisme, Buddhisme, dan Konfusianisme. Kota Lingzi. Jembatan Chongqing di Kota Lingzi adalah jembatan penting yang melintasi Sungai Jinsha yang merupakan cabang utara dari Sungai Yangtze, Cina. Tanya gengs, jembatan Chongqing di Kota Lingzi dibangun pada tahun 1959 sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan konektivitas transportasi dan memfasilitasi perdagangan antara wilayah-wilayah di sekitar Sungai Jinsha. Jembatan Chongqing memiliki panjang sekitar 930 meter dan merupakan jembatan cantilever dengan 5 lengkung. Jembatan ini dibangun dengan menggunakan beton dan baja sebagai bahan konstruksi utama. Nah, itulah tadi, gengs. 6 kota dan desa yang terletak di lokasi ekstrim nan jauh. Kalau kamu diminta untuk pindah ke salah satu kota atau desa yang sudah kita sebutkan, kota atau desa mana yang akan kamu pilih? Silahkan tinggalkan dan tulis jawaban kamu di kolom komentar ya. Dan kasih tahu kita dong, apa alasan kamu memilih kota atau desa tersebut.